Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristi Siswanto, mahasiswa Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Offering 12AA dengan NIM 21052161842. Sebelumnya, di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Jika sebelumnya merupakan pengujian bahan beton keras yang konkret destructive test, dan di sini merupakan yang bagian konkret non destructive test. Untuk yang pertama, definisinya terlebih dahulu. Non destructive test atau NDT adalah suatu cara untuk memeriksa, menguji, atau mengevaluasi material atau elemen struktur tanpa merusak kemampuan layan dari suatu bagian atau sistem struktur. Metode pengujian yang tidak mempengaruhi kegunaan suatu bagian atau sistem tetap dianggap tidak merusak, bahkan tidak mengandung tindakan invasif. Tujuannya sendiri untuk menentukan kualitas dan integritas material atau elemen struktur tanpa mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan fungsinya. Kedua, mendeteksi kerusakan secara dini sebagai bagian dari pencegahan kerusakan struktural. Dan yang terakhir, pencegahan dini terjadinya kerusakan struktural. Teknik-teknik pengujian insight baru telah banyak ditemukan. Untuk jenis-jenis pengujian konkret non-destruktif sendiri ada beberapa. Yang pertama merupakan hammer test, di mana pengujian ini bertujuan untuk memperkirakan nilai kewatakan beton terpasang yang didasarkan pada kekerasan permukaan beton pada seluruh bagian komponen struktur. Hammer test merupakan alat yang ringan dan praktis dalam penggunaannya. Untuk standar pengujiannya sendiri ada di pertama ASTM C805 North American Standard, IN 12504-2 European Standard, JGJ per T 23-2001 Chinese Standard, BS 1881 Part 202 British Standard, dan DIN 1048 Part 2 German Standard. Untuk tahapan pengujiannya sendiri, yaitu yang pertama memberikan beban intake atau tumbukan pada permukaan beton dengan menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang besarnya tertentu. Karena timbul tumbukan antara massa tersebut dengan permukaan beton, massa tersebut akan dipantulkan kembali. Jarak pantulan massa yang terukur memberikan indikasi kekerasan permukaan beton. Kekerasan beton dapat memberikan indikasi kuat tekannya. Berikut merupakan ilustrasi dari hammer test. Untuk metode selanjutnya yaitu ada ultrasonic bonded atau USV. Ultrasonic Pulse Velocity atau UPV adalah metode yang digunakan untuk mengukur kecepatan hantaran dari gelombang pulse velocity atau ultrasonic yang melewati suatu beton. Untuk standar acuan pekerjaannya sendiri, pengujian UPV bonded dilakukan berdasarkan BS 1881 Part 203.21986 dan ASTM C597-97. Di dalam standar ini dijelaskan bahwa transducer penerima pendeteksi datangnya komponen pulse yang tiba lebih awal. Pengukuran pulse velocity dapat dilakukan dengan 3 metode antara lain: direct transmission, semi-direct transmission, dan indirect atau surface transmission. Tahapan pengujiannya sendiri ada 2 tahapan, yaitu persiapan lokasi uji dan persiapan alat. Untuk persiapan lokasi ujinya sendiri yaitu tahapan ini adalah persiapan awal untuk penentuan dan mempersiapkan lokasi titik uji. Penentuan lokasi uji didasarkan dengan kondisi beton dengan permukaan yang relatif bagus di antara lainnya. Setelah itu meratakan permukaan titik uji atau flattening dengan gerindra dan memberi tanda lokasi uji dan pillox or marking. Untuk tahapan kedua itu persiapan alat. Yang pertama menyetel alat UPV bonded sesuai keperluan, kemudian dikalibrasi sesuai ketentuan pada benda uji kalibrasi atau oles permukaan benda uji dengan gel ultrasonik. Lalu pengujian, dan yang terakhir tahapan ini tahapan pengambilan
pengambilan pulse velocity dengan alat pundit. Sesuai penjelasan singkat standar yang dipakai, terdapat 3 metode pengambilan pulse velocity. Dan di sini merupakan ilustrasi dari ultrasonic pundit atau USV. Untuk tahapan selanjutnya yaitu rebar locator. Dalam perhitungan kekuatan aktual bangunan, perlu diketahui jumlah dan posisi tulangan serta ketebalan selimut beton terpasang. Dari hasil pemeriksaan ini dapat diketahui secara pasti kondisi aktual bangunan, sehingga dapat diketahui kapasitas bangunan terpasang. Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan dimensi tulangan yang terpasang dan jarak tulangan yang terpasang di lapangan. Prinsip kerja dari rebar detektor adalah seperti pelaksanaan keretakan beton yang menggunakan alat ultrasonik tanpa merusak struktur bangunan. Untuk standar acuan pengujian sendiri ada di SNI 01-2052-2002 baja tulang beton. Itu prosedur pengujiannya sendiri. Yang pertama, lokasi permukaan beton di mana akan dilakukan pengukuran dibersihkan dari kotoran, debu, dan material lepas lainnya yang menempel pada beton. Lalu sensor untuk membaca posisi tulangan dijalankan di sepanjang area pengukuran. Selanjutnya yang terakhir, setiap posisi tulangan yang terbaca oleh alat sensor akan muncul pada layar monitor rebar detektor. Pada saat yang bersamaan, sensor dihentikan, kemudian posisi tulangan diberikan tanda dengan spidol pada permukaan beton. Prosedur yang sama dilakukan pada arah tegak lurus dari arah pengukuran awal untuk mendeteksi posisi tulangan dalam arah yang berlawanan atau tulangan arah melintang atau memanjang. Selanjutnya, kedalaman posisi tulangan dapat dibaca pada layar monitor dari alat rebar detektor yang dihubungkan dengan kabel pada alat sensor. Dan di sini merupakan ilustrasi dari rebar detektor. Selanjutnya yaitu impact echo test. Impact echo test sendiri adalah pelaksanaan pengujian untuk deteksi rongga atau cacat pada struktur. Tes ini mengandalkan efek perambatan gelombang pada suatu media struktur. Teknik yang paling umum diantaranya adalah pulse echo, impact echo test, impulse resonance, dan analisis spektral gelombang permukaan. Standar acuan sendiri yaitu ASTM. Selanjutnya, tahapan pengujian terdapat dua macam pengujian. Yang pertama, metode Charpy, yang dimana spesimen diletakkan mendatar, dan kedua, ujung spesimen ditumpu pada suatu landasan. Letak dari takikan atau notch berada pada tepat di tengah arah pemukulan dan belakang takikan. Biasanya metode ini digunakan di Amerika dan banyak negara lain termasuk Indonesia. Yang kedua yaitu metode Izot. Spesimen dijepit pada salah satu ujungnya dan diletakkan tegak arah pemukulan dari depan tarikan. Biasanya metode ini digunakan di negara Inggris. Dan di sini merupakan ilustrasi dari impact echo test. Dan untuk yang terakhir yaitu merupakan carbonation test, di mana uji karbonasi adalah supaya dapat diketahui bagaimana kualitas selimut beton dalam melakukan perlindungan terhadap tulangan baja yang di dalamnya. Karena proses karbonasi menetralisir kondisi basah dalam beton. Jika selimut beton seluruhnya telah terkarbonasi mencapai tulangan baja di dalamnya, maka baja tulangan di dalamnya akan segera terkorosi ketika udara lembab dan oksigen mencapai tulangan. Standar pengujiannya sendiri ada di ASTM dan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 25 tahun 2015. Tahapan pengerjaan sendiri, yang pertama, tahapan kerja ini uji karbonasi adalah dengan membuat lubang kecil pada beton sampai dengan perkiraan ketebalan selimut beton, lalu membersihkan lubang dengan semprotan angin dari debu dan kotoran lainnya, lalu semprotkan cairan 1% phenolphthalein ke dalam lubang tersebut. Bagian beton yang masih dalam kondisi baik atau masih bersifat basah akan berwarna pink atau ungu, sedangkan bagian yang sudah terkarbonasi pH-nya sudah menjadi 7 atau netral atau bahkan kurang dari 7 yang berarti asam, tidak akan berubah warna. Selanjutnya, ukur ketebalan lapisan dan yang terkarbonasi dari permukaan beton sampai dengan lokasi yang berubah warna. Dan di sini merupakan ilustrasi dari carbonation test.